Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit profil tentang aplikasi Hadissoft. Sebagaimana yang telah kita ketahui, hadis memiliki peran yang sangat penting di agama kita. Yang pertama, hadis menjadi salah satu adillatus syar'iyyah, dalil-dalil syar'i yang kita gunakan dalam bersyariat Islam. Lalu hadis juga sebagai penjelas Al-Quran. Maka dari itu penting bagi kita memahami hadis. Akan tetapi tebalnya halaman buku-buku hadis terkadang menyulitkan kita. Maka dari itu datanglah teknologi digitalisasi hadis. Salah satunya adalah aplikasi Hadissoft ini yang bisa memudahkan kita. Baik, mari kita simak sedikit profil tentang aplikasi Hadissoft. Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, Hadissoft ini sebagai alat pembantu penelitian kita, bukan sebagai sumber utama kita. Ya, bayangkan dalam satu genggaman kita dapat mengakses 62.000 hadis dari 9 kitab utama hadis. Yang pertama adalah kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad, dan yang terakhir Muwatta Imam Malik. Selanjutnya adalah 5 fitur keutamaan aplikasi Hadissoft. Fitur yang pertama adalah pencarian cepat. Ya, bagaimana kita bisa menemukan hadis hanya dengan menuliskan kata kunci, menuliskan tema ataupun nomor hadis. Contohnya, kita mencari hadis tentang tema niat, maka kita menuliskan an-niyah. Nanti di sana akan muncul semua hadis yang berkaitan dengan an-niyah dari 9 kitab utama hadis. Lalu fitur yang kedua adalah informasi derajat hadis. Ya, nanti aplikasi Hadissoft menampilkan status kualitas hadis tersebut menurut Syekh Albani dan menurut Syekh Al-Arnaud. Contohnya misalnya tadi kita telah mencari hadis, lalu di sana di sebelah kanan akan muncul Shahahu Albani, disohihkan oleh Syekh Albani. Lalu fitur yang ketiga adalah diagram sanad. Setelah kita menemukan suatu hadis, kita bisa mencari tahu diagram atau rentetan perawi tersebut dari Nabi Muhammad sampai ke perawi terakhir. Misalnya tadi kita menemukan hadis tentang niat, maka yang pertama adalah Nabi Muhammad, lalu Umar bin Khattab, Alqamah, Muhammad bin Ibrahim, Yahya bin Sa'id, sampai kepada Al-Bukhari. Fitur yang keempat adalah menjelaskan biografi perawi. Misalnya kita mencari biografi Jabir bin Abdullah, maka di sana muncul Jabir meriwayatkan 1540 hadis dan dikatakan thiqah oleh Ibnu Hajar. Lalu fitur yang kelima adalah menampilkan hadis yang serupa. Misalnya kita mencari hadis tentang keutamaan puasa, maka dia akan menampilkan hadis-hadis dari kitab lain yang serupa yang berkaitan dengan keutamaan puasa. Begitu juga ada fitur-fitur lainnya seperti misalnya fitur catatan pribadi atau fitur hadis favorit. Nah, lalu fitur bisa menampilkan bahasa Arab dengan syakal atau tidak tanpa syakal. Lalu fitur seperti report atau laporkan. Jika kita menemukan suatu hadis yang serasanya kita tidak benar menurut kita, lalu kita bisa melaporkan hal tersebut di bagian report. Nah, dari fitur-fitur yang lengkap itu, maka menurut saya sikap kita ada dua. Sebagai seorang dai dan sebagai seorang mahasiswa, aplikasi Hadissoft ini memudahkan kita untuk belajar mandiri. Akan tetapi sikap kita yang kedua adalah kehati-hatian kita. Sebagai seorang peneliti, kita harus meng-cross-check kembali kepada kitab aslinya. Apakah yang tertera di dalam hadis tersebut, di dalam aplikasi tersebut, hadisnya sudah sesuai dengan kitab yang asli atau tidak. Maka ini menjadi tantangan juga bagi kita, para peneliti hadis, untuk selalu berhati-hati ketika menemukan suatu hadis di aplikasi. Harus kita cross-check dulu ke dalam kitab yang aslinya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.